Baik, Bapak Ibu, mari kita mulai. Sore hari ini kita akan belajar tentang acute abdomen ya, atau apa saja sih masalah-masalah kegawatan yang terjadi pada abdomen ya. Oke, jadi kurang lebih ini akan kita pelajari pengertiannya apa, penyebab, tanda dan gejala, lalu askepnya ya dalam bentuk case study nanti ya. Oke, kita langsung saja ke sini ke perdarahan abdomen. Jadi kita bagi menjadi internal bleeding dan trauma ya. Ini ada buku yang saya post di Google Classroom ya. Jadi Bapak Ibu bisa menemukan jika butuh referensi. Memang ini bukunya sudah cukup lama ya. Keluarannya bukan tahun yang baru, bukan tahun 2000-an. Hanya maksud saya bukan 2020-an gitu ya. Hanya ini cukup lengkap dan bagus ya, jika Bapak Ibu membutuhkan silahkan diakses. Jadi e-books gitu bentuknya, electronic books, jadi boleh digunakan ya, terutama Bapak Ibu mungkin yang menjadi kepala ruangan atau mungkin CI atau mungkin senang belajar ya. Jadi boleh silahkan dipergunakan ya bahannya, karena di sini sangat lengkap, mulai dari misalnya etiologinya apa, lalu ke masalah keperawatan, lalu intervensinya apa ya. Jadi ini buku yang sangat, buat saya sih buku yang sangat bagus, biarpun dalam bahasa Inggris tapi mudah dipahami ya. Oke, baik Bapak Ibu, mari kita ke sini. Internal bleeding dibagi menjadi dua ya, upper and lower. Oke, apakah di tempat Bapak Ibu masih ada terdapat kasus varises esophagus atau perdarahan internal? Ada yang boleh menceritakan pengalamannya? Ada Bapak Ibu? Oke, saya mendengar keheningan ya kepada Bapak Ibu ya. Ya, Bapak Ibu, tadi saya pengen tahu apakah masih banyak nggak kasusnya sekarang ya, karena waktu saya masih jadi perawat, kasusnya cukup banyak. Saya jadi perawat waktu saat itu di Bandung. Di Bandung banyak pengguna jamu-jamu yang jamu saset ya, ternyata itu dicampurkan dengan kortikosteroid dan obat-obatan yang lain ya, sehingga banyak sekali kasus pasien yang sakit perut ya, sakit perut nyeri hebat gitu, hanya dalam misalnya 6 jam waktu itu ya, ada yang 6 jam, ada yang 12 jam gitu kan nyeri perutnya, dia mengalami perdarahan ya. Jadi ternyata ditemukan dia ada varises esophagus dan juga ada internal bleeding ya, sehingga jadi muntah darah baru dibawa ke UGD ya, padahal di dalamnya sudah ada internal bleeding. Jadi banyak penggunaan jamu yang tidak diawasi saat kalau di daerah Bandung ya. Jadi banyak sekali kasus pasiennya dan banyak yang gawat juga jadinya ya. Nah, baik Bapak Ibu, ini ada contoh-contohnya ya, misalnya esophagus, varises esophagus yang tadi saya kemukakan, ada kasus-kasusnya, ada peptic ulcer, ada SRMD ya, stress related mucosa disease, AVM, Mallory Weister ya. Lalu untuk lower dibagi menjadi pankreatitis ya, liver failure dan hemoroid ya. Jadi ini kasus-kasusnya. Oke, baik, untuk tanda dan gejalanya ya, saya membagi menjadi 3 ya, yang disingkat menjadi Helena ya. Helena kalau yang saya tahu sih nama perempuan ya, Helena. Tapi di sini Helenanya bukan perempuan cantik, tapi perempuan jahat gitu kan, yang menyebabkan internal bleeding. Oke. Nah, yang pertama adalah hematemesis. Ada yang masih ingat Bapak Ibu hematemesis apa? Langsung aja open mic-nya. Muntah darah, kan? Muntah darah, good ya. Hematemesis ya, emesis itu muntah dan hem itu berhubungan dengan darah ya. Muntah darah, thank you Pak. Oke, yang kedua hematokesia. Nah, kira-kira apa ya? Hem itu ada darah-darahnya ya. Hematokesia apa? Ada BAB berdarah ya, dalam BAB-nya, dalam fesesnya ada darah ya, hematokesia namanya ya. Lalu yang ketiga adalah melena ya, sehingga singkatannya menjadi Helena ya. Apa nih Bapak Ibu melena?
Ya. Pak Ridwan BB-nya sudah BB darah. open mic-nya. BB hitam dok. BAB darah, betul, yang hitam ya, hitam seperti Ya. aspal dan baunya gitu ya, tidak terlupakan deh gitu ya. Baunya khas. Nah, baunya khas ya Pak Ridwannya, betul sampai saking khasnya sampai susah lupa ya, nempel terus rasanya ya. Melena tuh baunya sangat khas ya. Jadi ditandai oleh perdarahan internal. Oke, menurut Bapak Ibu jika perdarahannya merah terang ya, itu tandanya apa ya Bapak Ibu? Misalnya muntah nih ya, ada pasien yang muntah darah warnanya merah terang. Kira-kira menurut Bapak Ibu itu sudah tercampur asam lambung atau belum? Ada yang boleh jawab Bapak Ibu? Belum, Mem. Belum ya, ya betul. Kalau misalnya warnanya lebih merah terang, berarti dia belum tercampur asam lambung ya. Jadi kalau bisa kita lihat di sini, ya mungkin kalau varises esofagus masih di atasnya ya, belum tercampur dengan asam lambung karena kan esofagus ada di atas gaster ya. Jadi dia warnanya lebih merah terang ya. Kalau misalnya melena itu biasanya dari organ yang di dalam gitu, tapi lebih ke liver failure dan juga kalau lebih dalam lebih gelap gitu warna nanti yang keluarnya ya, sign and symptoms-nya. Oke. Kecuali hemoroid, mungkin ya kalau hemoroid kan dia di luar sehingga darahnya warnanya lebih cerah ya, lebih terang, merah terang. Oke. Mari kita lanjut Bapak Ibu. Oke, ini adalah macam-macam masalah keperawatan yang bisa muncul ya, misalnya defisien fluid volume atau kekurangan cairan ya, penurunan kardiak output. Lalu kalau muntah darah risiko aspirasi. Lalu tentu saja kalau orangnya ada internal bleeding, tentu nutrisinya juga terganggu ya, sehingga bisa terjadi imbalance nutrition atau ketidakseimbangan nutrisi ya, dan yang lain sebagainya. Bapak Ibu bisa membaca ya. Oke, jadi intinya kalau ada pasien dengan perdarahan internal, tentu saja kita harus mengontrol bleedingnya ya, perdarahannya dikontrol dan distabilkan hemodinamiknya ya. Mungkin diperlukan surgery atau operasi, bisa laparoskopi, laparotomi ya, seperti Pak Dodi ya. Pak Dodi di kamar operasi ya sepertinya ya. Oke, mungkin Pak Dodi sedang tidak bisa menjawab ya. Baik, untuk tindakan keperawatannya tentu saja jika ada perdarahan ya kita harus lihat ABC ya, airway breathing circulation ya. Jika sudah dipastikan misalnya perdarahannya muntah darah gitu kan, pastikan airway-nya clear. Jadi mulutnya disuction ya, dibersihkan sehingga dia bisa bernapas dengan baik, bisa bicara dengan baik misalnya ya. Jadi kita pastikan airway-nya clear. Lalu breathing-nya apakah dia napasnya terganggu atau tidak. Nah, kalau misalnya sudah ada perdarahan itu kan risikonya shock ya, shock hemorrhagic bisa ya. Nah, jadi kita perlu menggantikan cairan sehingga di sini tulisannya nursing action-nya adalah administering volume replacement. Jadi tambahin cairan ya. Lalu jika bisa dihentikan perdarahannya lebih baik. Lalu tentu saja kita harus lihat komplikasinya apa ya. Lalu mengedukasi pasien dan keluarga. Seperti misalnya kasus yang tadi yang perdarahan lambung karena makan jamu yang tidak terdaftar atau misalnya sembarangan, sehingga kita bisa mengedukasi pasien dan keluarganya. Jadi tidak terjadi lagi kasus-kasus seperti ini ya. Jadi perlu jelas, misalnya mau berobat pun perlu resep yang jelas atau berobat ke tempat yang misalnya ke klinik gitu ya, atau ke rumah sakit atau ke puskesmas, tempat-tempat yang memang sudah terdaftar ya, sudah resmi, jangan tempat yang tidak terdaftar gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu, mari kita lanjut sini. Apakah di tempat Bapak Ibu masih ada pakai bilas lambung? Ada yang boleh bantu menjawab? Masih? Masih, Mem. Masih, oke. Boleh tahu? Ya, oke. Terima kasih buat jawabannya. Pakai air apa kalau ngebilas lambung? NaCl, Mem. NaCl. Oke, dingin. Oke, dingin hangat atau biasa? NaCl dingin, Mem. Dingin, Mem. Oke, alasannya kenapa pakai NaCl dingin? Untuk mengurangi perdarahan mungkin, Mem. Mengurangi perdarahan. Dari darahnya.
Oke, vasokonstriksi ya. Terus kalau misalnya apakah didinginkan NaCl-nya? Kalau untuk gastrik Yes, ma'am. ulcer biasanya NaCl-nya dimasukin ke kulkas dulu kan? Ke kulkas dulu ya. Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih ya Bapak Ibu ya sudah dijawab. Nah, Bapak Ibu sebetulnya ada artikel dan ini artikelnya sudah cukup lama ya, hasil penelitian. Kalau bilas lambung pakai air es ya atau pakai yang dingin itu sebetulnya tidak boleh. Makanya disebut no, ini gede-gede. Ya. Kenapa? Karena rasionalnya ini. Ya. Jadi ada gangguan oksihemoglobin seperti begitu. Jadi akan mengurangi oksigennya masuk pertukaran oksigen ya. Jadi sebetulnya itu tidak boleh. Udah gitu dia juga terbukti memperpanjang bleeding time dan proton beam time ya. Sebetulnya kan kalau bilas lambung sekalipun airnya dimasukin ke kulkas ya, tapi ketika masuk ke NGT kan jadinya akan dihangatkan lagi ya oleh suhu tubuh pasien tersebut ya. Jadi sehingga tidak ditemukan suatu hal yang efektif sebetulnya kalau misalnya pakai air es ya. Jadi tapi masalahnya kan harus ditentukan, maksudnya kebijakan tersebut kan kalau misalnya diganti harus ada evidence base-nya ya, harus ada buktinya apa ya. Jadi nanti kalau saya temukan artikelnya lagi saya akan berikannya ke Bu April ya. Mungkin Bapak Ibu bisa diskusikan dengan pimpinan atau dengan head nurse atau dengan dokter di sana ya. Nah, ini nih ada artikel seperti ini. Nah, gimana nih apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki pelayanan yang kita berikan ya. Karena ternyata menurut penelitian tidak boleh harusnya pakai suhu normal, suhu biasa ya. Jadi nggak usah masukin ke kulkas kalau menurut hasil penelitian. Nanti saya coba carikan ya Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu bisa misalnya kalau mau didiskusikan ya dengan pimpinan dengan bukti gitu. Ini ada buktinya hasil penelitian ya Bapak Ibu ya. Baik, ma'am. Jadi nanti bisa diperbaiki bersama. Oke. Nah, ada yang masih pakai alat ini enggak? SB tube, Sengsteken Blackmore tube. Mungkin sekarang jarang ya, jarang. Ya udah nggak ada ya, udah nggak dipakai sekarang ya. Zaman dulu masih dipakai ini. Mungkin sekarang lebih ke endoskopi ya, ke endoskopi segera ya. Jadi untuk bleedingnya dihentikan. Oke. Nah, jadi sekali lagi tadi yang saya tekankan, sebaiknya gastrik lavase itu suhu normal. Tapi ya sekali lagi nanti ya saya coba carikan lagi itu artikelnya ya. Ini dulu pernah dibahas waktu tahun 2015-an ya pernah dibahas hal ini gitu. Tapi saya udah lupa di mana lagi artikelnya. Nah, baik untuk tadi untuk yang internal bleeding tentu saja kita bisa memberikan gastrik lavase atau bilas lambung, lalu juga obat-obatan ya, lalu endoskopi. Nah, untuk memberi makannya bisa jika memang sudah aman untuk diberi makan, sudah tidak ada lagi stres ulcernya, kita bisa memberikan lewat NGT atau lewat PEG tube ya, percutaneous enterogaster tube yang langsung dimasukkan ke dalam gaster. Lalu kolaborasi farmakologi ya, ada antacid, ya ini jenis-jenisnya ya, H2 blocker, proton pump inhibitor dan sucralfate. Nah, ini biasanya obat-obatan yang sering dipakai ya. Kombinasinya yang sering dipakai ini. Waktu saya kerja di ICU banyak sekali memakai pantosol ya, pantoprazol yang di drip supaya menghentikan stres ulcernya atau perdarahannya ya. Oke, baik kita ke sini sekarang ya, kita ke arah yang trauma ya, perdarahan atau trauma abdomen. Ada tentang gunshot ya. Nah, ini semoga tidak terjadi ya di Bapak Ibu luka tembak gitu. Sebetulnya maunya sih nggak ada ya pasien yang dengan luka tembak, kan ngeri ya, ngeri-ngeri sedep gitu kan ya. Cuman di sini mau diingatkan saja bahwa kalau ada luka tembak coba lihat pelurunya masih di dalam atau udah keluar gitu kan. Kalau nembus berarti kan ada jalur masuk sama jalur keluar. Nah, jalur keluarnya akan lebih besar dibanding jalur masuknya ya. Karena dia akan memecah atau merobek kulit dan jaringan yang ada. Oke. Nah, kita ke sini sekarang ya. Baik. Jika nih ya kita ngobrol sebentar nih. Kalau misalnya Bapak Ibu ya, kita tutup dulu di sini ya, saya stop sharing dulu ya. Oke. Kalau nih Bapak Ibu ya, ada pasien masuk ya ke UGD di tempat Bapak Ibu bekerja dan Bapak Ibu sedang di situ ya. Aduh, kena luka tusuk nih di perutnya.
ya, ditusuk pisau misalnya ya. Nah, Bapak Ibu apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Menahan mem, jangan sampai lepas. Menahan jangan sampai lepas ya. Ini kayak lagu ya, yang baju merah jangan sampai lepas ya. Oke, menahan jangan sampai lepas pakai apa? Awalnya kita buat Balut. Buat apa, Bu? menahan posisinya buat sementara. Pakai apa? Kasa mem. Pakai kasa. Oke. Tadi ada yang bilang dibalut ya. Oke, dibalut ya. Jangan sampai pisaunya tertancap lebih dalam gitu ya. Pokoknya distabilkan. Oke, boleh. Lalu selanjutnya apa lagi? ABC, mem. Airway ABC. breathing. Ya bagus sekali jawabannya, airway breathing circulation. Good. Selanjutnya apa lagi? Kalau ternyata dia hipovolemik, dia udah ada perdarahan di dalam nih. Apalagi yang akan dilakukan? Tensi, mem. Kalau vital. Tensinya oke, tensinya turun nih sekarang jadi 70/40. Pasang infus, mem. Oke, Pak Ade, ntar dulu Pak Ade mau ngomong. Pak Ade gimana Pak Ade? Loading cairan, mem. Loading cairan gimana caranya Pak? Pakai apa? Pakai Intravena. Pakai infus lah ya. Pasang infus dulu, Iya, dari Mem. tadi nggak ada yang pasang infus ya, saya tungguin ya. Pasang infus. Oke, kalau misalnya Pak Ade terganggu sinyalnya mungkin ya. Pasang infus. Infus nomor berapa yang akan Bapak Ibu ambil? Yang dipasang? Boleh 18, mem. 18 atau 16, mem. 16. 18 besar, mem. Iya, kalau nggak shock sih 16 ya Pak ya. Biasanya, Mem. Ya, 18 atau 16. 20 oke lah ya kalau itu ya, tapi 18 ya. 18 saya setuju ya. Nanti Pak Dodi marah-marah nih dibalikin lagi kalau pakai infus nomor 24 ya. Oke, bagus. Cairan apa yang akan Bapak Ibu pakai? Cairan infusnya mau pakai apa kalau gitu? Kan harus di loading cairan katanya ya. Oh, di sini RL, mem. RL, ya betul, nggak usah takut salah ya. Betul. Iya, mem. Betul, masih bisa RL, NaCl, boleh. Aduh Pak Ade maafkan, kayaknya sinyalnya Bapak tertiup angin di jalan ya, jadi saya ngedengar suara Bapak kayak robot nih ya. Aduh Pak Ade, saya nggak bisa dengar Bapak dengan baik ya. Iya Pak Ade, maaf ya suaranya masih kayak transformer ya. Mungkin Pak Ade boleh ketik ya di chat room ya. Jadi nanti saya baca ya. Oke, jadi betul Bapak Ibu jangan ragu ya. Ringer laktat, ringer asering ya, RL, RA atau NaCl 0,9% masih bisa dipakai ya. Betul ya. Jadi ada kristaloid, ada koloid. Untuk yang di awal tentu saja diberikan kristaloid ya. Oke, saya akan share screen lagi Bapak Ibu. Untuk yang bagian yang tadi yang kita diskusikan ya. Sebentar ya. Oke, tidak terbuka rupanya saya. Sebentar. Tunggu. Oke, nah Bapak Ibu ya, betul sekali yang Bapak Ibu lakukan tadi ya. Jadi pertama ABC-nya, cek ABC-nya, lalu diamankan, difiksasi, distabilisasi ya. Lalu dipasang infus ya. Infus kalau misalnya diperlukan pasang 2 line dengan diameter yang besar ya. Misalnya tadi 16 kalau bisa ya, 16 kalau bisa. Oke. Lalu segera jadwalkan ke Sito ya, Sito ke kamar operasi sehingga bisa ditangani dengan baik. Oke. Baik, untuk pengkajian selanjutnya tentu saja Bapak Ibu bisa melakukan inspeksi IAPP itu inspeksi, auskultasi, perkusi dan palpasi ya. Jika memungkinkan bisa dilakukan. Ya, lalu ingat untuk di ronsen, di USG ya. Nah, selama perjalanan prosesnya kita harus tetap cek tingkat kesadaran, lalu lihat pernapasannya, tensinya berkala ya, serial vital sign. Lalu tes darah juga berkala. Misalnya tadi tensinya turun, ada misalnya curiga shock hemorrhagic. Nah, kita harus lihat ya HB-nya bagaimana, perlu transfusi apa tidak. Nah, tentu saja pasien-pasien yang dengan perdarahan abdomen panik gitu ya, ada rasa panik, ada rasa cemas, keluarganya khawatir. Nah, ingat untuk memberikan emotional support ya Bapak Ibu ya. Oke.
Kita lanjut. Nah, untuk misalnya yang ususnya keluar, ususnya apa itu namanya, saya lupa itu ya. Pokoknya ususnya kalau keluar gimana gitu, kalau ada misalnya kesobek ya kulit perutnya lalu ususnya terlihat. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini saya punya videonya ya, mari kita tonton bersama-sama Bapak Ibu ya. Ini kasusnya adalah ada korban dengan yang ususnya terlihat keluar. Apa yang harus kita lakukan ya sebagai perawat? Oke, maaf. Kayaknya saya suaranya belum share ya. Saya stop dulu. Saya akan sharing suaranya ya. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu di layar? Sudah? Oke, kalau sudah oke. Kalau sudah terlihat ya, baik, saya akan share ya. This program excerpt from Action Training Systems. All the training objectives included in this program are listed on the screen. The following video is a short sample from the program. A complete listing of our training products is available on our website. Any medical problems at all? Two other examples of serious abdominal trauma you should be prepared to treat are eviscerations and impaled objects in the abdomen. See where we're at, okay? An evisceration is an open injury to the abdomen in which organs protrude from the wound. If the patient suffers from an evisceration injury, do not try to replace the organs. Soak a thick dressing with sterile saline and cover the wound. We're gonna go ahead and just apply this over here just to keep it sterile. Just gonna put an occlusive dressing. Apply an occlusive dressing over the moist dressing if your local protocol permits it. Can I have some bulky dressings, please? Cover the occlusive dressing with additional dressing to preserve warmth. Bandage the dressing in place above and below the evisceration using tape or cloth ties. Provide care for shock and prepare for transport. Thank you for viewing this program excerpt. Oke, mari kita diskusi ya Bapak Ibu ya. Nah, tadi dari yang Bapak Ibu lihat, kira-kira diapain? Yang pertama diapain Bapak Ibu? Oke, kasih Oke. dikasih apa? Alkohol begini ya. Hah? Alkohol yakin? Aduh, yakin. Yakin. Aduh, larutan. Mem. Aduh, tunggu dulu ya, belum. Sebelum didep, ayo disiram dulu ya. Dibersihkan dulu. Pakai apa? Mungkin mem pakai cairan antiseptik. Pakai NaCl Pak. Nggak pakai antiseptik. NaCl, Mem. Pakai NaCl aja. Kalau pakai alkohol nanti ususnya jadi kriut gitu ya. Nah, jadi apa ya? Keriput apa ya namanya? Pasiennya mati ya, Mem. Pasiennya steril langsung ya Pak ya pakai alkohol ya. Jadi tidak digunakan alkohol tapi disiram aja ya kayak wound care ya, kayak perawatan luka. Siram pakai NaCl ya, tidak pakai antiseptik ya, dan juga jangan tidak usah dimasuk-masukin lagi. Oh, ususnya keluar, masuk-masukin lagi gitu ya, kayak apa namanya, kasur kapuk yang keluar busanya gitu ya. Terus dimasuk-masukin lagi, enggak kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, disiram lalu udah gitu diapain Bapak Ibu? Ditutup apa? Didep ya, tutup apa? Kasa? Didep, Mem. Kasa. Kasa steril, ya, yang dibasahi ya. Ya, betul dibasahi ya Bapak Ibu ya. Betul, tidak kering, jadi nggak mengikis ke permukaan ususnya ya. Eviscerasi tadi namanya, saya lupa itu apa. Nah, lalu setelah kasa kering lalu apa Bapak? Kasa lembab. Setelah itu apa Bapak Ibu? Ditutup, Mem, pakai plastik. Pakai plastik. Ya, pakai plastik dulu ya, atau plastik tuh maksudnya yang balutan yang tidak tembus udara gitu ya. Nah, terus udah gitu tutup lagi tuh. Pakai apa Bapak Ibu yang terakhir? Tutup lagi. Pakai kasa yang lebih tebal. Pakai kasa kering, Mem. Ya, kasa kering atau kasa yang lebih tebal, atau misalnya kalau di rumah kain yang bersih gitu ya. Jadi pokoknya yang buat nutupin supaya tidak terbuka-buka. Lalu terakhir diapain? Di plester.
Di plester. Di plester Bapak Ibu di atas dan di bawahnya ya. Jadi penanganannya tidak terlalu sulit sebetulnya dan tidak semengerikan yang nanti ya. Saya ada video lain tentang open pneumotoraks ya, itu lebih mengerikan ya. Buat saya pribadi lebih mengerikan. Oke. Baik. Nah, sekarang kita ke sini ya. Ini kita langsung ke ASCEP dan case study ya. Oke, Bapak Ibu coba dibaca sebentar ya, lalu coba dijawab ya. Dijawab di chat aja ya. Jawabannya A, B, C atau D ya. Coba saya tunggu jawabannya ya. 30 detik silakan dikerjakan. Ya, silakan Bapak Ibu, ada jawabannya lain baru Pak Ade nih ya. Yang jawab, ayo. Nanti ini contoh soalnya ya Bapak Ibu ya. Nanti ketika ujian ini adalah contohnya ya. Oke, ada yang jawab A, ada yang jawab B ya. Oke, sudah cukup ya. Baik Bapak Ibu, mari kita bahas bersama-sama ya di sini ya. Oke, rupanya di sini, oh saya nggak ada itunya ya. Yuk, saya mau tanya dulu deh ke Pak Ade ya. Pak Ade yang pertama kali jawab, jawabannya A nih Pak Ade ya. Alasannya apa nih Pak? Alasannya dicurigai ada perdarahan abdomen, men, karena kan terkena pukulan raket berulang kali, jadi curiga mungkin ada perdarahan abdomen sehingga menyebabkan bengkak di abdomennya. Perdarahan intra-abdomen, men. Jadi curiganya perdarahan intra-abdomen ya. Oke, bagus sekali ya. Tapi kita lihat nih jawabannya nih, ada yang jawab B nih ya, Bu Feni. Nah, coba Bu Feni boleh bantu jawab Bu Feni, kenapa Ibu jawabannya B, enggak A? Kalau saya soalnya memang sih dicurigai cedera hepar, tapi dokter menyarankan ditanamkan secara non-operatif, berarti pasiennya tidak dioperasi. Otomatis kondisinya itu menurut dokter belum buruk gitu ya, Mem. Di sini pilihannya yang aman cuman yang B sih, Mem. Oke, ya cakep. Oke, Bu Feni. Nah, jawaban yang benar adalah jawabannya Bu Feni. Ya, kita kasih tepuk tangan secara online ya buat Bu Feni ya. Oke, Bapak Ibu, nah ya, coba dibacanya pelan-pelan ya, soalnya dibacanya pelan-pelan nih. Hati-hati terjebak ya, nanti soal UKOM banyak yang begini ya Bapak Ibu ya. Nih, Anda merawat seorang pasien yang terpukul berkali-kali perutnya oleh raket badminton ya, entah gimana lah terjadinya di lapangan bulu tangkis itu ya. Nah, terus curiga cedera hepar, betul sampai situ betul ya Pak Ade mikir, wah ada perdarahan intraabdomen nih, betul sampai situ betul ya. Tapi ini keywordnya, dokter menyarankan ditangani secara non-operatif ya. Kalau nggak usah dioperasi, berarti kan ada sesuatu yang bagus sebetulnya. Ya, jadi logikanya demikian. Oh ini nggak usah dioperasi nih, berarti sesuatu yang bagus, sesuatu yang stabil. Ya, oke nggak usah dioperasi, kita pantau saja. Ya, nah jadi yang mana nih temuan pengkajiannya yang mana? Yang hasilnya bagus. Oke, kalau yang A ya, kalau makin bengkak di abdomen itu kira-kira pasiennya kondisinya bagus apa buruk ya? Buruk, Mem. Nah, buruk ya. Jadi apakah kalau nggak dioperasi bahaya nggak? Bahaya ya Bapak Ibu ya. Jadi jawabannya bukan yang A ya. Oke, kita ke yang C dulu ya. Menurunnya hasil pemeriksaan hematokrit berkala ya. Kita nggak tahu hematokritnya berapa, cuman hematokrit adalah kekentalan darah ya. Jadi ketika darahnya ketika
jumlahnya makin menurun, berarti kan kekentalan darahnya ada sesuatu nih yang salah gitu ya, ada sesuatu yang aneh. Jangan-jangan dia ada perdarahan di situ ya. Jadi nggak boleh terjadi ya, pasiennya tidak stabil. Oke. Nah, yang D, denyut jantung meningkat sampai 120 kali per menit, walaupun kita nggak tahu tadinya berapa ya. Tapi di sini kan diindikasikan, oh jangan-jangan ada mekanisme kompensasi sehingga denyut jantungnya meningkat ya. Jadi aduh kenapa nih pasien saya sampai takikardi begini. Nah, jadi hati-hati Bapak Ibu ya. Nah, ini pun tidak stabil, kondisi yang tidak stabil. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang B. Ya, selamat ya buat Bapak Ibu yang tim jawabannya B ya. Kalau tim jawabannya A mungkin kelewat baca non operatifnya ya atau ketutupin layarnya ya. Oke. Jadi nanti hati-hati ya baca soal nanti di ujian ya. Oke, nah ini adalah referensinya. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu, didiskusikan atau diklarifikasi? Saya izin stop recordingnya ya.